akan bagikan kisah yang gue tulis tahun 2018, Flynn and Ernest Pastry Problem, chapter yang pertama, Lemon Meringue Pie. Selamat menikmati. Coba kita lihat apa yang ada di sini. Oh, lemon meringue pie. Pak Simon melangkah lagi menuju menu ke-6 yang disusun rapi di meja panjang. Badan kurus dan tingginya sukses menutupi pie dari pandangan. Siapa dari kalian yang berani membuat ini? Biar ku tebak. Pak Simon berbalik pada ruang kelas besar dengan deretan meja kursi dan 20-an siswa berseragam koki. Berbeda dari ruang kelas biasa, meja di sana berupa meja panjang dengan keramik di bagian atas dan kursi tinggi dari besi. 4 kursi di setiap meja disusun berhadap-hadapan. Beberapa siswa harus memutar posisi duduknya agar bisa menghadap ke depan ke arah guru yang sedang memeriksa hasil buatan mereka. Meski merupakan siswa tingkat terakhir, penilaian masih membuat beberapa dari mereka tegang. Flynn, apa ini buatanmu? Pak Simon melirik ke kiri sambil menyilangkan tangan di belakang punggung. Flynn, salah satu siswa paling berbakat di kelas, mengangguk pelan. Tak ada rasa takut di matanya. Sebaliknya, ada senyum tipis terkembang di wajahnya. Mata coklatnya menyiratkan kepercayaan diri. Pak Simon mengangguk sambil bergumam pelan. Bisa aku tebak. Dirinya berbalik lagi. Matanya mengamati setiap detail lalu dengan cekatan memotong dessert untuk diletakkan di piring. Bau manis bercampur aroma lemon samar-samar terasa. Pak Simon mulai berkomentar. Kulihat kulit pie ini tidak selembek kelihatannya. Isinya juga tidak berair. Meringue terpanggang sempurna. Flynn mengangguk lagi. Rasanya sedikit kurang manis tapi masih dalam batas toleransi. Meringue ini terasa lembut dan ringan. Aku terkesan. Bagaimana caramu membuatnya? Flynn bangkit dari kursinya. Pertama saya membuat adonan pie dan bukan itu. Bahan sir apa yang kau pakai? Ketika seorang guru sekolah kuliner dunia sihir bertanya demikian, seorang murid wajib menjawabnya dengan jujur. Bukan karena para guru paham soal rasa dan teknik, melainkan karena mereka berpengalaman mendeteksi kecurangan para murid. Banyak siswa menggunakan bahan sihir yang tidak diizinkan. Misalnya, tepung ajaib anti gagal yang bisa membuat kue bertahan tetap empuk selama 1 bulan. Beberapa bahkan berani membeli masakan dari luar untuk dikumpulkan sebagai tugas rumah. Meski begitu, jangan buru-buru curiga. Seorang guru bertanya cuma ingin memastikan apa yang dipakai murid mereka. Saya menambahkan beberapa tetes ramuan dingin pada kulit pie dan mengganti gula campuran meringue dengan ekstrak bunga Riolia. Flynn berhenti di sana. Si guru berpaling padanya dan melipat tangan ke depan seolah menanti penjelasan lebih lanjut. Flynn pun menambahkan. Oh iya, selama memanggang saya menempelkan batu api di bagian atas oven juga menaburkan sedikit serbuknya pada meringue. Kamu hanya menyalakan api di bagian bawah oven, sisanya kamu serahkan pada batu api. Benar Pak. Giliran Pak Simon mengangguk sekarang. Pie buatanmu lezat, kreatif, aku akan menghabiskannya nanti. Pak Simon menyisihkan piring berisi potongan lemon meringue pie ke meja guru di sudut kiri. Di sana ada beberapa piring lain berisi eclair. Pak Simon selalu menyisihkan makanan yang dia suka di sana untuk dimakan di ruang guru. Batu api yang digunakan Flynn dijual bebas di pasaran. Mereka merupakan hasil endapan dari fosil naga api. Batu ini biasanya digunakan untuk perapian. Kalau tahu cara mengolahnya, batu api bisa digunakan untuk hal-hal lain, misalnya memasak atau mencuci. Flynn membersihkan batu api sebelum menumbuknya halus untuk dipanggang. Trik ini memang bukan sesuatu yang bisa terpikir orang awam. Beruntung bagi Flynn, keluarganya merupakan pengusaha di bidang kuliner. Kedua orang tuanya punya toko kue besar di kota.
Adik perempuan ibunya punya restoran, sementara adik laki-lakinya mengajar di sekolah kuliner tempat Flynn belajar sekarang. Fakta ini tidak lantas membuat Flynn diistimewakan, justru sebaliknya. Flynn merasa para guru malah punya ekspektasi tinggi padanya. Sangat tinggi. Mungkin teman-temannya juga sama. Setidaknya mereka mengharapkan bisa mencicipi hasil makanan lezat. Pada akhir jam pelajaran, para siswa akan saling mencicipi buatan teman mereka. Buatan Flynn hampir selalu ludes duluan. Selesai mencicipi semua masakan, Pak Simon keluar bersama beberapa piring kecil berisi potongan dessert. Begitu sosoknya menghilang di balik pintu, para siswa bergegas mengeluarkan peralatan makan dan bergegas menuju meja panjang. Ada aneka dessert di sana, puding, eclair, pie, dan banyak lagi. Bukannya mau sombong, tapi Flynn senang teman-teman mengerumuni miliknya. Tugas rumah Pak Simon kali ini bukan tugas berat. Guru spesialis dessert ini menugaskan para muridnya membuat dessert terbaik mereka hanya sebagai nilai tambahan. 3 pembuat dessert terbaik akan mewakili sekolah dalam festival pelangi. Festival ini merupakan acara tahunan kota tempat mereka tinggal. Terletak di perbatasan antara dunia sihir dan dunia normal, membuat kota ini ramai dikunjungi. Para penyihir datang untuk menggunakan portal menuju dunia normal atau sekedar berlibur di pantai. Sayangnya hal ini juga mengundang hal buruk, yaitu cuaca tak menentu. Mereka pernah mengalami sejarah kekeringan panjang. Air laut pun bahkan nyaris kering dibuatnya. Kekeringan berlangsung beberapa puluh tahun tanpa perubahan. Ketika daerah ini mulai ditinggalkan, datanglah seorang penyihir muda. Penyihir ini membuat alat sihir untuk mengurangi perubahan cuaca ekstrim. Dia mengumpulkan aneka batu sihir dan menyatukannya dalam satu bola kaca besar. Setelah merapal mantra pada bola kaca, cuaca pun mulai membaik. Para penduduk kembali dan peradaban mulai ditata ulang. Untuk menghormati si penyihir, para penduduk membuat monumennya dan menggunakan namanya sebagai nama kota, Al-Asyar. Setiap tahun, perwakilan dari Dewan Sihir Pusat datang untuk merapal ulang mantra bola kaca. Para turis datang dari berbagai daerah untuk menyaksikan ritual tersebut. Ritual dilakukan pagi hari dan ditandai dengan kemunculan pelangi. Karena itulah mereka menyebutnya Hari Pelangi. Asal-usul dari Festival Pelangi. Festival berlangsung di taman utama kota di mana patung Al-Asyar berdiri dengan gagah di tengah. Bola kaca sihir diletakkan di atas podium tepat di depan patung. Selama festival 1 hari penuh, jalanan taman disulap menjadi aneka kios. Para penduduk akan berkumpul dan bersenang-senang merayakan hari tersebut. Wali kota selalu menyiapkan satu area khusus untuk pameran sekolah-sekolah. Mewakili sekolah untuk menjual dessert di Festival Pelangi akan sangat membanggakan. Selagi teman-teman sekelas membagi-bagi lemon meringue pie buatannya, Flynn berkeliling mencoba dessert lain. Selusin eclair sukses menarik perhatiannya. Ralat 11 eclair. Setelah Pak Simon mengambil 1, kini hanya tersisa 11. Setiap eclair punya frosting warna pelangi dengan coklat batang bertuliskan Al-Asyar di bagian atasnya. Isinya pun terdiri dari 7 warna. Eclair buatanku beda rasa di setiap gigitan, kamu gak akan bosan memakannya. Ernest mendekati Flynn sambil nyengir. Di tangannya ada piring putih berisi lemon meringue pie. Wow, Pak Simon benar. Pie ini memang enak. Kamu benar-benar pakai 7 macam krim untuk isiannya. Flynn mengambil 1 eclair buatan Ernest. Gigitan pertama kena warna merah. Cherry. Kupikir apel. Apel yang warna hijau. Oh, begitu. Sebab bau apelnya kuat banget. Flynn makan lagi sampai tiba di warna hijau. Rasa apel, manis, dan sedikit asam. Kamu buat dessert sesuai tema ya? Gak ada salahnya kan, rasa enak dan penampilan cantik pasti menarik perhatian, hehehe.
Dibandingkan ekler pelangi Ernest, lemon meringue pie Flynn memang kelihatan klasik kalau tidak mau pakai kata kuno. Meski kalah dari segi penampilan dan nilai belum diumumkan, para siswa sudah tahu jelas. Flynn akan jadi salah satu wakil sekolah di Festival Pelangi. Lihat saja, loyang pie itu kini hanya berisi remah-remah.